Untuk berjalan lancarnya acara ini, marilah kita memanjatkan doa kepada Allah SWT. Bismillahirrahmanirrahim. Manfaat bagi kehidupan kita dan juga membuka wawasan kita yang lebih baik gitu ya. Sebelumnya saya mohon maaf ya Bu Herlina dan juga Ibu Mutia kalau mungkin dalam acara ini ada kekurangan atau kesalahan dari kami sebagai panitia, dan juga kami sudah berusaha mengundang masyarakat sekitar 40 orang lebih, tapi mungkin yang hadir mungkin tidak sampai, tapi mudah-mudahan tetap ilmunya nanti bisa terus diberikan dari satu mulut ke mulut yang lain gitu ya. Terima kasih. Demikian kata sambutan dari saya. Kita lanjutkan acara berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelurahan Kampung Rempak telah memberikan sedikit kata sambutan. Langsung aja Ibu ya, acara inti yaitu marilah kita mendengarkan acara yaitu kegiatan Pokja 2 dari narasumber dari Ibu Dr. Rangga Herlina Citra Dewi MPD dari Dinas Koperasi dan UMKM mengenai sosialisasi pengemasan produk UMKM. Kepada Ibu kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama dan yang paling utama, marilah puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini kita diberi kesempatan, kesehatan dan keimanan sehingga dapat berkumpul bersama dalam rangka untuk meningkatkan kualitas diri kita pribadi dan meningkatkan mata pencaharian kita sendiri. Salam biring salam tak lupa kita hadiahkan ke junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Ibu Lurah, Ibu Dr. Arifah Nadia, Sarifah Nadia. Yang terhormat Ketua Pokja 2 beserta anggota. Yang terhormat Ketua Pokja 3 beserta anggota, pengurus dan undangan yang berbahagia. Izin Bu Desi duduk di depannya, berdekuk kok dengan ada Bu Desi. Kak Yang izin ya duduk di depan. Maaf para hadirin yang berbahagia, yang duduk di depan ini sama, tak ada bedung. Lebih sikit dia duduk di depan. Jadi kita sharing aja sekarang. Jadi tidak ada yang di antara kita tidak ada yang berlebih, kita sama-sama berlebih. Hari ini kita sharing mengenai ilmu yang ada pada dinas kami, lalu kita tuangkan. Agar apa? Nantinya setelah pelaksanaan pelatihan yang ditaja oleh Ibu dokter yang cantik ini ada manfaatnya untuk kita semua. Jadi kita dengar baik-baik hari ini, bisa juga nanti nengok di YouTube, bisa nengok di mana bisa. Cuman hari ini ditaja oleh Pokja 2, kita hargai, kita berusaha juga untuk memberi yang baik dan semaksimal mungkin. Baik, kita mulai dengan pantun. Biasanya Melayu ini raja pantun. Nah, coba dikit. Disiak banyak udang galah, udang dimasak, tumis acar. Acara dibuka dengan bismillah. Semoga semuanya berjalan dengan lancar. Tambah satu lagi ya. Pergi ke laut untuk melukat, dapat ikan diletak di meja. Sungguhlah cantik si Ibu Lurah. Terima kasih, acara ini sudah ditaja. Nah, ini kalau pantun tuh tak pula dapat yang isi ini kan. Baik, ini biodata kami. Sedikit melihat. Ini hanya orang varian Bu, jadi dah kenal semua nih. Nah, Nggak usah dibesarkan biar aja Bu, nggak apa-apa. Nanti kalau mau lebih dekat bisa lewat ke rumah ya Pak Imam Nahrawi ya. Imam Nahrawi ini yang selalu bersama kami. Kemana dia dibawa terus, artinya kenapa? Biar nanti dunia maya tahu kalau kegiatan ini ada di Siak.
Ya, biar seluruh antero tahu kalau Ibu Lurah sudah bergerak. Kan begitu? Ibu Lurah sudah berbuat, Ibu Lurah sudah bertindak. Baik, nama kami inilah dia. Jabatan tidak ada, tapi ya apa, hanya kasih itu kasihan, kepala seksi. Jadilah, syukur alhamdulillah. Yang penting sehat ya Bu ya. Baik. Lahir 11 Oktober 1966, mungkin ada yang seumur dengan kita, udah tua, cucu sudah 2. Punya suami 2, yang satu dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala pada umur 34 tahun, memang masih muda, makanya punya suami lagi Pak Imam. Jadi suami yang kedua, punya anak 1, dia guru SMP 1, lalu kita punya cucu. Anaknya jadinya cucunya, anaknya 4, cucunya 2, 1 di Siak, 1 di Bandung cucu kami. Kalau anak 2 sudah bekerja, 1 lagi masih dalam proses, yang 1 lagi masih mandi kelas 1. Berikutnya lagi pernah jadi dosen di IAIN Pekanbaru, pernah jadi guru SMA 8 Pekanbaru, pernah jadi guru SMA 6 Pekanbaru sebelumnya, dan pernah menjadi guru SMP juga pernah, karena waktu itu suami jadi kepala SMA, tidak mungkin saya jadi di situ juga, pasti dia kepala sekolah, saya wakil nanti pun ada ya. Jadi saya nggak mau, jadi guru SMP aja saya. Waktu itu di Koto Gasik, kepala SMA Negeri 2 Siak. Jadi Koto Gasik itu namanya dulu SMA Negeri 2 Siak. Kita buka 8 kelas jauh di sana. Berikutnya lagi panjang perjalanan kerja, kepala OPTD Perawat 8 tahun, pengawas 2 tahun, dinas pendidikan 4 tahun, dinas pariwisata 5 tahun, dinas koperasi UMKM 5 tahun. Bekerja di pegawai negeri sudah 31 tahun. Cukup lama. 3 tahun lagi pensiun. Mudah-mudahan semua ilmu nanti bisa membawa berkah. Karena lah 30 sekian tahun itu 25 tahunnya jadi guru Bapak. Sekitar itulah. Ya. Baik, hari ini kita judulnya yaitu mengenai kemasan. Next. Apa itu kemasan? Kemasan adalah suatu wadah atau pembungkus yang memiliki fungsi untuk melindungi produk kita agar tetap terjaga kualitasnya. Jadi kalau pertama lihat orang salaman dengan kita Pak, Bu, orang pasti belum lihat isi dompet kita, betul nggak? Apa yang dilihat orang? Kenalkan, nama saya Akan. Itu kalau dia di Ungaraya. Kalau dia di Kewalian namanya John. Sampai pula dia di Pekanbaru namanya Jonathan. Itu juga orangnya Atan, John, Jonathan itu juga. Artinya perkenalan pertama orang pasti bukan lihat dompet kita. Yang dilihat itu adalah wajah kita. Sumberingah ya wajah ibu, sumberingah ya wajah bapak tuh. Kenapa? Nah cantiknya dari dalam. Kenapa dia cantik dari dalam? Sholat tahajud, sholat malam, yasin dan Al-Quran tidak pernah dilupakan dia. Itu yang kita harapkan mak-mak zaman modern sekarang ya. Gaya boleh, eksis boleh, tapi jangan lupakan Allah Subhanahu wa taala. Betul kan Bu ya? Tuh Bu yang mengajarkan dengan saya tuh. Jadi kita tetap eksis setiap hari, tapi jangan lupa dengan Allah. Sholat malam, sholat duha, tahajud dan lain-lain sebagainya itu adalah amalan wajib bagi kita. Baik, next. Kenapa perlu kita membuat bungkusan itu? Kenapa kita perlu membuat kemasan? Buktinya seperti ini. Kita sekarang banyaknya PY, kerupuk cabai, bayam, geneko. Misalnya nih ya, kemarin buka apa kita dan lain-lain. Kalau kita menggunakan plastik biasa, dengan kita menggunakan kemasan yang bentuknya ada seperti mika, ada seperti plastik keras itu dan lain-lain. Dari segi penampilan mana yang dibeli orang dulu? Pasti yang cantik, yang mika, yang kulitnya keras, yang lesut orang tak enggak loh. Betul kan Bu lah? Kalau lesut, Pak Imam, saya tanya dengan Pak Imam. Pak Imam kalau orang lesut mau enggak? Enggak mau, pasti Pak Imam maunya energi, cerah, bergaya dan eksis serta soleha. Itu yang kita harapkan. Itulah gunanya kemasan itu. Jadi artinya kalau hari ini kita belum menggunakan produk kita yang menggunakan produk kemasan yang layak, higienis untuk dimakan, mulai hari ini kita sudah bergerak. Ibu Nadia, usahanya apa tadi? Minuman es. Kemasannya? Iya, itu insya Allah. Ada juga orang buat es dalam plastik, nggak apa-apa juga. Artinya es yang dalam botol, es dalam kemasan itu sama-sama higienisnya
layak higienisnya itu nanti diuji dari PPIRTP. Tapi kalau dia hanya makanan untuk 3 hari, itu cuma dia nanti tidak perlu dia mengurus PPIRTP-nya. Ya, Bapak Ibu yang berbahagia, Ibu-ibu. Kemasan dapat dilaksanakan program pemasaran melalui identifikasi produk menjadi lebih efektif dengan sendirinya, bertukar oleh produk pesaing. Kemasan salah satu cara perusahaan membedakan produknya. Misalnya, taro misalnya. Kerupuk taro itu kemasannya berbeda nggak dengan kerupuk kacang kelinci? Kenapa kita tahu itu kerupuk kacang kelinci apa yang ditaruh? Dari mana? Iya, dari kemasannya. Dari kemasannya itulah nanti atau rinso dengan daya. Dari mana orang tahu? Kemasannya lagi. Mana cantik produk rinso dengan daya? Nomor 2 lah. Orang itu nomor 2 ya. Yang jelas bagi tangan orang bisa rinso ya rinso. Bagi orang yang bisa daya ya daya. Tidak semua orang bisa rinso. Tak semua orang juga bisa daya. Kan begitu. Artinya produk kita itu memang betul-betul tergantung daripada kemasan itu sendiri. 3 menit pertama. Nanti berikutnya baru isi kemasan itu tadi. Antara kacang kelinci, kacang kelinci dengan taro, mana yang lebih enak? Bagi anak usia 5 tahun ke atas tentu taro. Emak-emak ada 50 tahun ke bawah tentu kacang kelinci. 50 tahun ke atas jangan kiamat, makan dua-duanya, betul kan? Berikutnya lagi misalnya antara lempuk durian dengan dodol. Macam mana tuh kemasannya? Apa yang membedakan lempuk? Lempuk itu dia pakai upih kalau kami nyebutnya. Jarang sekali orang membuat lempuk itu pakai plastik, ya kan? Tapi kalau dodol nenas, dodol Garut, pakai kertas, pakai plastik kan? Itu yang membedakannya. Artinya mengapa orang kenal dengan Pak Imam Nahrawi atau kenal dengan Ibu Raja, Ibu Saripah atau kenal dengan Ibu Herlina? Versinya beda-beda. Ibu sebagai ibu lurah, kami di kantor, Pak Imam Nahrawi sebagai YouTuber top di Perawat di Siak nih, YouTuber top ini. Makanya dipanggil Ibu Saripah di hari ini. Terima kasih ya Pak Imam ya sudah hadir ya. Saya katakan dengan Pak Imam jangan dijengkal kita semua dengan materi, tapi mari kita bangun Siak. Kita bangun Siak dari sisi mana? Oh, sekarang hari ini Ibu lurahnya membangun Siak dari sisi kelurahan Kampung Repak, ya kan? Berengganglah beradu-radu lah dia, berangkul-rangkul dia membina nih. Dari segi nanti ini pojok berapa yang mengenai keagamaan Ibu? Nanti pojok 1 dengan Ibu Yam, ya kan? Nanti suntik menyuntik dengan pojok berapa? 4 dengan Bu Desi. Orang kami semuanya artis safari ini. Berdebur tegak depan yang gigil. Aduh, baik. Kemasan merupakan satu cara untuk meningkatkan perusahaan laba dan ruginya perusahaan tersebut. Iyalah. Iya, kenapa? Betul nggak? Dari kemasan itulah orang bisa meningkatkan kualitas produknya dari perusahaan tersebut. Dia katakan yang paling laris di Kabupaten Siak ini makanan apa? Coba dulu satu. Iya, bagus juga bakwan, cuma bakwan tak pakai kemasan bro. Ya kak, yang sekarang yang pakai kemasan, bolu kemojo. Stop dulu. Berapa macam dibuat orang bolu kemojo tuh jenisnya sekarang? Siapa yang bisa menjelaskan? Satu lagi, siapa yang bisa nambahkan? Yang bisa nambahkan rasa apa lagi? Rasa green tea. Ada lagi? Ya saya. Rasa kelapa, ya kan? Dalam berapa bentuk lah bolu kemojo dibuat sekarang? Dalam berapa bentuk? Bentuknya, bukan kemasannya yang saya kami tanyakan. Bentuknya. 2, 1. Satu mini, besar. Berapa rasa yang ini yang pernah Ibu rasakan? Belum pernah beli yang ini di depan Wisma Hotel Winaria. Rasa durian, rasa coklat, original, pandan.
Ya, keju, coklat, ya kan? Ada 7 rasa. Jangan kita tak tahu ini adalah ciri khas dari kampung kita. Kalau kerupuk dia kan Sumbar. Kerupuk kalau terkenal di sini kerupuk apa? Kerupuk ubi, kerupuk cabe. Kerupuk cabe apa yang paling top kalau di sini? Di sini, maaf ya, jangan di luar. Kalau di Bangki, kalau di Pak Ning banyak tuh. Yang di sini, kerupuk apa yang paling top? Istana 52. Oh ya, betul. Tapi itu saya bukan apa ya. Kita akan coba nanti untuk menambah dari produk apa yang top di Siak. Produk kerupuk durian. Pernah kan? Biji durian. Nah, ada pernah makan? Ada pernah makan? Buat sendiri pernah. Sama rasanya dengan dijual? Enggak dijual, sekarang orang kita juga yang buat. Itu dia ada punya kemasan yang bagus. Mesin. Iya. Jadi apa di situ lebihnya keripik biji durian itu? Dia sudah mempunyai kemasan yang bagus. Ya. Ibu-ibu hari ini selain bisa menambahkan jumlah produknya, dia juga dari produknya yang ada, dia juga bisa membuat produk baru. Silakan. Lapor aja ke kami. Ya. Yang pantas untuk ngurus PPRTP silakan. Nanti kita bimbing. Kita tidak sendiri. Di sini ada PPKL. PPKL adik kami ini adalah 14 di kecamatan ada. Dia ini perpanjangan tangan dari Dinas Koperasi UMKM. Ada apa-apa masalah dengan usaha ibu terbentur di mana? Tanya aja sama adik nih. Nanti adik ini kalau terbentur dia aja lapor ke kami. Karena kita memang ingin mengambil aspirasi dari masyarakat dan aspirasi dari para pelaku usaha yang ada di nun sudut kampung. Itu maunya kami. Jadi kami setiap hari itu gerak, kerja terus karena itu mau diinginkan oleh Jokowi, ya kan? Ya kita kerja, kita halalkan gaji yang kita dapat itu. Jangan pernah mengharap pabrik, karena rezeki sudah dijamin Allah. Di dunia rezeki dijamin Allah, tapi kalau di akhirat kita sendiri yang menentukan kita mau kemana. Surga kanan, neraka kiri. Mau apa kita buat? Jangan satu hari kita tidak megang Quran, bacalah Quran walaupun 2 lembar, ya ibu-ibu ya. Nah, jadi biar jadi soleha, pandai cari uang, dan juga tetap diidam-idamkan oleh keluarga kita. Kalau saya lain bu, prinsip hidup saya. Kalau saya prinsip hidup saya bu, saya tidak akan pernah gini mau dengan suami saya bu. Tidak akan. 2 loh suami saya. Suami pertama dijemput Allah, suami kedua yang sekarang saya datang. Dikasihnya uang saya ambil, tak dikasihnya terserah dia. Tanggung jawabnya dengan Allah. Kita juga punya uang. Kalau kita ikhlas membayar suami kita dan keluarga kita menafkahi dia, insya Allah surga tempat kita. Kita hanya ridho suami sekarang, ya kan? Ridho Allah. Ridho tegak hari ini, ridho Allah. Ya kan bu ya? Ya kan adik Lasmia? Jangan nih direktur besar nih. Kaya nih bentuk nih. Amin. Baik. Nih dari produk ini coba kita lagi kembali kepada apa? Kira-kira pilih yang mana produk ini kalau menurut ibu yang sekarang yang kita normal? Yang mana ya ibu suko? Yang bawah. Hah? Yang tengah. Bukan yang bawah. Kamu pilih yang mana? Tengah. Kenapa yang tengah? Cantik. Apanya yang cantik? Kemasannya. Kenapa tak pilih yang itu? Yang sebelah sini dekat kami, kenapa tak pilih itu? Kemasannya tak menarik. Jadi artinya mulai hari ini produk ibu-ibu yang ada di sini sudah menuju ke sini. Sudah menuju ke sini. Awalnya sih memang ini. Ya biar aja, tahapnya kita belajar. Ya kan? Tahap awalnya belajar. Tapi ada siap di situ pelan-pelan ke sini. Apa ini nilainya? Oh, dia punya gengsi. Dia bisa dipromosikan. Dia lebih higienis. Info lengkap di belakangnya. Apa-apa mau dibeli bapak ibu, ibu-ibu yang berbahagia, lihat dulu expirednya. Itu ibu yang cerdas. Jangan ambil, jangan. Lihat dulu. Oh, sosis expirednya. Oh, tinggal 3 bulan. Oh, tinggal sebulan. Jangan beli.
Lihat lagi kecap, oh expirednya sekian. Jangan beli. Ayo kita ibu cerdas. Jadi kita beri anak kita itu yang bergizi. Nah, berikutnya lagi jaminan kualitas dijamin. Dia pakai pengering membuatnya, ya kan? Nah, adonan rasanya sama. Walaupun bungkusnya 1 juta bungkus, bukan 1000 bungkus lagi, 1 juta bungkus, tetap rasanya sama. Taruh itu. Ini yang dipilih nih Zuma ini rasa original. Lengkap nih, tepung dan lain-lain, gandum. Ini lagi lengkap. Bisa sebentar ya. Kameraku Itu dapat dia. ya. Jumlahnya berapa di dalam tuh? Oh, 700 gram, tak sampai sekilo. Berarti ini yang gede. Tapi kalau yang ini, walaupun 1000 kali kita bilang higienis, kita bilang bagus, pasti orang normal pilih yang ini. Betul? Nah, ini harapan kita. Ini maksud Bu Lurah ini mengadakan acara ini. Biar ada ilmu kita ke depannya. Pelan-pelan ya Bu ya. Next. Ini lagi. Tahukah Anda dahulu kemasan melindungi produk yang jual dulu. Zaman kita kecil-kecil dulu. Jadi kemasan melindungi produk yang dijual. Apa produk yang dijual? Pupuk lado. Kemasannya melindungi aja dulu. Sekarang beda. Sekarang kemasan menjual produk yang ada, yang dia lindungi. Nah, dibalik kalimatnya. Jadi kemasan ini, kotaknya ini, bungkusnya ini menjual produk yang ada yang dia lindungi. Jadi yang produk yang dilindungi itu yang di dalam itulah, ya kan? Bu, gimana kalau kita menjual madu, Bu? Kenapa sekarang banyak orang jual madu ya? Apa perempuan sekarang pengen di madu? Kemana kami rapat di Dewan. Jadi kata Pak Dewan tuh, Bu Lina, apa Pak? Apa tuh dengan saya, Bu Lina? Apa tuh? Saya ini punya madu. Pak, madu apa di madu Pak? Kamu nih. Madu Bu Lina, apa syarat-syarat menjual madu? Apakah harus mengurus PRT juga? Apa ngurus halal juga? Iya. Yang namanya apapun makanan yang kita untuk jual, dia harus layak higienis. Jadi orang pembelinya nanti tak batuk makannya, tak sakit orang makannya. Kalau namanya higienis sudah diuji Bu pakai labor. Kayak labor MUI di Pekanbaru. Ini dia. Jadi dulu terbalik dengan yang sekarang. Nah, ini apa nih namanya nih? Kerupuk apa nih kalau tahu ibu-ibu nih? Kerupuk apa? Ada yang udah pernah beli? Ikan cucut. Kerupuk kulit ikan cucut. Pernah tahu nama ikan cucut? Ikan yang panjang muncung itu kan cucut tuh. Iya, itu kerupuknya, ini kerupuk kulitnya. Sama lagi pernah kita UMKM kita membuat produk kulit ikan lele. Pernah makan? Nanti kalau ada bazar misalnya, ya kan? Dia datang sesekali, itu lengkap tuh. Kerupuk tulang ikan lele. Aneh. Kalau abon ikan lele, misalnya kerupuk tulang ikan buat kerupuk. Begitu cerdasnya orang sekarang mencari peluang. Jadi kalau ada mak-mak yang dia tak berduit betul ini kayak betul mah, kalau kita lah kasih duit, itu mak-mak yang tertinggal zaman. Yo, isi dompet awak, bergaya awak. Jangan bergaya ya tentu di bawah apanya suami yo. Janganlah pun ngak kepala. Bagus apanya? Ya, mandiri maksud kami itu, ya. Next. Nanti sambil kalau ada yang mau ditanyakan ya sambil. Ini dia. Ini mirip-mirip apa nih? Ini minyak atau apa nih? Baik, ini artinya dari desain ini juga dipilih adalah desain yang ramah lingkungan. Dia mudah terbakar, diolah untuk menjadi barang-barang yang ramah dengan lingkungan tadi. Makanya setiap tong sampah tuh ada organik, anorganik, ini ada 5 kan. Masuklah pada tempatnya. Oh, kotak ini begini. Oh, ini bungkus kaca, ini akan disambar situ, ya. Itu supaya apa? Untuk kesehatan kita juga. Label kemasan adalah keterangan yang menjelaskan tentang isi kemasan. Mana dia labelnya ini?
Nah, ini dia labelnya. Label yang diharapkan yang pertama, tidak mudah lepas, tidak lentur, dan tidak rusak. Bukan macam mana kopok lado, lain lah cerita kopok lado. Kalau ada kopok lado yang bungkus keras itu, ada bungkus keras itu kan, itu juga dia tidak mudah lentur, ya kan? Nah, ini kan kita contohkan yang tadi ada minuman, madu, dan minyak. Nah, yang kedua, terletak bagian kemasan mudah untuk dilihat tulisannya atau mudah dibaca. Biasa ada di depannya atau di belakangnya. Kita tak contoh ya, ada kemasan-kemasan itu. Berikutnya lagi, keterangan yang dicantumkan harus benar-benar dan tidak menyesatkan. Nah, keterangan itu yang dibaca itu yang bisa dimengerti orang. Contoh rokok. Ngerti bapak-bapak kita membaca ya tuh? Dibuat dekat rokok tuh untuk korek ini apa? Itu mah. Bapak-bapak kita nih tetap membeli. Ngerti nak bapak kita tuh? Kita bilang dari dulu bapak-bapak kita merokok. Yang tak merokok tak tahu dia tuh. 38.000 loh sekarang rokok tuh sebungkus. Kalau ditabung setahun berapa duitnya tuh? Astagfirullahaladzim. Kalah gajian orang. Iya, itu dia. Pada di kota itu ada gambar orang yang sakit kanker ya, kebolong ini ya. Itu sudah dijelaskan. Artinya produk di dalam kemasan itu sudah mencantumkan. Dia bukan menyesatkan di situ. Dia menyebut apa adanya. Artinya kalau nanti kita merokok terus-terusan dapat merusak atau menyebabkan kanker tenggorokan. Nah, bolonglah kanker nih. Bolong tenggorokan kita ini ada di gambar rokok. Sampai kemasan ditulis seperti itu. Jadi dia tidak menyesatkan, betul-betul ilmu yang diberinya kepada audiensnya atau pembelinya. Next. Berikutnya lagi, dalam membuat kemasan ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan. Nah, misalnya nanti ibu membuat kemasan PY, plastiknya jual masalahnya. Nah, kalau untuk PY cukuplah nama produknya, lalu nomor telepon produknya, lalu dibuat menggunakan apa saja, lalu kalau memang sudah punya PPI RTP nggak tampilkan, lalu kalau juga punya halal tampilkan label halalnya itu. Orang tua dan ibu-ibu yang cerdas dia belanja pasti cari yang ada label halal. Jadi kita berusaha untuk membuat label halal tersebut. Syaratnya tak susah. Syaratnya PRD dulu. PRD itu apa? Yang dibuat nantinya oleh puskesmas. Orang datang ke rumah kita, dilihatnya jarak WC, jarak gudang, tong sampah, tutup sampah terbuka apa tidak, dapur kita bersih atau tidak, layak nggak orang ini membuat makanan. Setelah dia buat makanan, pantas nggak makanannya untuk dimakan? Bisakah makanan untuk dimakan? Tahan berapa lama makanannya? Betul kan Bu Desi? Iya, dari segi itu dulu harus itu dilihat, jarak WC dengan rumah pembuatan, dapur pembuatan dengan dapur kita dengan dapur umum. Misalnya dapur kita rumah beda, nanti dapur untuk membuat produk lain lagi. Itu kenapa? Supaya makanan itu betul-betul layak untuk dimakan dan dijual. Jangan kita dapat uang tapi orang sakit. Jangan kita dapat uang tapi orang sengsara. Jadi sekarang menguntungkan. Dua yang saling menguntungkan. Kita dapat uang, orang itu menikmati apa yang kita buat. Next. Kemasan kotak primer. Nah, ini macam-macam kemasan nih. Nah, nanti ibu masuk ke mana, ibu pilihlah sendiri. Yang pertama adalah kemasan kontak. Mana dia? Sariwangi. Produksi, isi, fungsi yang ada di depan nih, isinya adalah teh celup. Maka gambarnya langsung ada cangkir dan air teh dan ada gambar teh celup di situ. Jadi orang siap membeli dan ini teh celup nih, ya kan? Anak kedua SD apa pandai nih? Wadah isi produk aman, nyaman, keduduk di dalam itu teh celup itu 2 buah atau 3 saset. Dia bapak saset dalam isinya 5. Ini aku dia kalau ini aku beli yang ya kan? Bagus juga ada kayak gini. Sesuai dengan kemampuan lo aja. Kita usah yang wah-wah sekarang nih. Ada nak beli 2, beli 2. Ada satu-satu. Sempat beli gula sempat beli. Yang penting nyaman. Hidup tuh enjoy.
Iya kan? Happy. Jangan pula saya berlebih utang bergerak. Nah, ini yang saya nih nak menyambung dengan orang. Ya kan? Ada orang gitu Bu. Kalau kami kan apa adanya saja. Lebih-lebih tapi utang bergerak. Jadi biar biasa-biasa aja. Bisa beli 1/4 gula beli 1/4. Kok hari ini udah aman. Ini yang ensiler nih. Kalau ini dimasukkan langsung itu dia yang ini. Nah, ini sama yang besar, ya. Kalau yang kecil ensiler, ya. Nanti kalau misalnya dia produk besar lagi, ya gede lagi alatnya. Ini yang perekatnya, yang di sini. Fungsinya di sini. Nah, ini terutama kemasan kopok-kopok nih biasanya kan. Biasanya kalau yang hebat yang udah bagus lagi itu kupuk di dalamnya itu ada lagi nama seng itu, yang seng tipis itu. Ya, itu yang sudah berkelas lah istilahnya ya. Next. Ini dia kantong. Digembungkan kantong itu pakai apa? Nah, ini dia alatnya, automatic filling packing. Di packing dia, kalau tidak melempes, lesut dia. Tadi Bapak Imam tidak mau yang lesut. Dia mau yang tegar, mau yang energik, mau yang cantik. Iya kan? Nah, di sini. Ini alatnya. Akhirnya ini pertamanya, keripik ini pertamanya lepes, lalu dia digembungkan menggunakan alat automatic filling ini tadi. Jadi gembunglah barang lu. Aneh teknologi orang sekarang Bu. Canggih. Penasehat aduh juga ibu lagi yang tak enggak lah. Tak dapat cakap lagi. Mau yang sedang, mau yang murah, mau yang mahal, semua ada sekarang. Kita tempatkan diri kita pada tempatnya. Next. Nah, ini dia. Ini kemasan seperti ini ya, gambar apa nih? Sosis. Itu namanya vakum. Setelah dimasukkan ke sosis, kemasan tersebut jadi kedap udara sehingga bakteri yang merusak produk tidak bisa hidup dan bisa disimpan tahan lama. Dan akhirnya sudah masuk kantong kemasan diisi produk sesuai dimensi. Misalnya isinya 10, kita isi 10. Kita isinya 6, ya 6. Kalau isinya 7 sosis, kita isi 7 sosis sesuai plastik yang kita pesan. Akhirnya dalam plastik itu kita masuk, kemasan itu plastik itu diisap. Nah, diisap plastik itu, keluarkan sehingga kedap udara. Kemudian ditutup dengan menggunakan sealer. Ini jadinya nih. Diisap. Proses ini biasa untuk produk yang basah yang memiliki masa simpan yang singkat. Nah, kalau sosis kan tak bisa tahan lama dia kan. Nah, itulah gunanya alat. Ini adalah dia menggunakan bahasa Indonesia. Bahasa asing dapat digunakan sepanjang tidak bertentangan dengan keterangan dalam bahasa Indonesia atau dalam rangka perdagangan ke luar negeri. Boleh dia menggunakan bahasa Inggris, boleh dia menggunakan bahasa Arab apabila dia kita ekspor ke luar negeri. Ibu mau tidak tegak sekejap, Bu? Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Lurah? Sehat, luar biasa. Bu Ina? Luar biasa. Bu Lurah, bagaimana antusias hari ini para peserta mengikuti sosialisasi mengenai produk UMKM? Alhamdulillah ya, saya lihat ibu-ibu di sini juga sangat bersemangat karena memang jarang-jarang ya, apalagi langsung dari Ibu Herlinanya dari Dinas UMKM dan Koperasi yang langsung memberikan materi ini dan sangat bermanfaat dan juga semoga bisa ditiru dan bisa menjadi contoh untuk para pelaku UMKM di Kelurahan Tapuran Pak. Bu, bagaimana Bu mengisi acara antusias para pesertanya Bu? Ibu memberi apa saja yang dijelaskan hari ini Bu? Iya, terima kasih. Tentunya kita menyambut aspirasi baik dari apa ide Ibu Lurah Kampung Dalam tadi untuk menambah ilmu dan wawasan mengenai kemasan tadinya. Jadi harapan kita ke depan ibu-ibu para pelaku usaha yang kemasannya belum bagus, belum sesuai dengan apa yang diinginkan, diharapkan ke depannya nanti sudah mempunyai kemasan yang layak dimakan isinya, yang layak dipakai kemasannya. Terima kasih Bu ya. Terima kasih. Atas kesempatan untuk diliputnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.